Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita di Minggu Seksagesima tertulis di kitab Lukas pasal yang ke-6, dimulai ayat 27, diakhiri sampai ayat yang ke-37. Saya bacakan kepada kita, Manginang. Marilah kita mengikuti di dalam hati kita bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, dan berbuat baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mengerjakan perintah standar Allah. Mengerjakan perintah standar Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, bila ada pertanyaan datang kepada kita, apakah hal yang sulit yang kita lakukan di dalam kehidupan kita? Pasti Amanginang bermacam-macam jawaban kita untuk menjawab pertanyaan itu. Mungkin ada jawaban, misalnya ada jawaban mengatakan, hal yang tersulit yang saya lakukan adalah bisa mengurangi berat badanku. Ada mungkin lagi mengatakan Amanginang, hal tersulit yang saya lakukan adalah menyelesaikan membaca Alkitab dari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru, dari Kejadian ke Wahyu. Mungkin ada juga mengatakan Amanginang, suatu hal yang sulit yang saya lakukan adalah mengurangi porsi makanku karena aku laju kali makan. Mungkin ada seperti itu Amanginang. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi kita Amanginang, apakah ada hal yang paling sulit selain itu yang dapat kita lakukan?
Apakah masih ada hal yang paling sulit yang kita lakukan selain yang saya sampaikan tadi? Ada, Amanginang. Apakah hal yang sulit itu? Mengasihi musuh. Mengasihi musuh adalah sesuatu hal yang tersulit untuk dilakukan. Bila dipertanyakan kepada kita, Amanginang, apakah memang betul itu sulit untuk dilakukan? Pasti, dapat dipastikan, semua kita mengatakan memang betul jawabannya adalah sulit untuk dilakukan. Mengasihi musuh sulit untuk dilakukan. Tetapi Amanginang, mau tidak mau, suka tidak suka, perintah Tuhan pada hari ini di Minggu Siksa Gesima, kita diingatkan dan diperintahkan Tuhan Yesus supaya mengasihi musuh kita. Bukan hanya kepada orang pendengar pada saat itu, tetapi sampai juga kepada kita supaya kita juga mengasihi musuh kita. Perintah yang luar biasa ini, Amanginang. Dan dapat dipastikan hanya ada di dalam Alkitab kita tertulis perintah yang seperti ini. Mengasihi musuh. Tetapi Amanginang, sebelum saya menjabarkan lebih jauh lagi, saya mau bertanya kepada kita. Bagaimana sebenarnya di dalam realita yang kita lihat ketika ada seseorang menyakiti perasaan kita? Atau dapat dikatakan bagaimana sikap kita ketika melihat musuh kita, ketika kita dikutuk, ketika kita dibenci, ketika kita dicaci, bagaimana perasaan kita, apa respon kita, Amanginang? Mungkin respon kita, kalau bahasa Batak, boy do gabi marsi janggola nanti akan mengakenang ate. Bisa menjadi kita berantem, bisa kita berperang. Ketika kita melihat musuh kita dan ketika melihat orang yang menyakiti hati kita. Bisa juga, Amanginang, keluar perkataan seperti ini. Di realita kehidupan yang kita lihat, ketika ada orang menyakiti hati kita, ada perkataan keluar. Lo jual, gua beli. Itu ada perkataan seperti itu. Ada juga perkataan, Amanginang, seperti lagu, lirik lagu. Yang dikatakan lirik lagu nostalgia. Ketika seseorang menyakiti hati kita, satu kali masih kumaafkan. Dua kali juga masih kumaafkan. Tapi jangan sampai 3 kali, sotong malapak. Artinya, Amanginang, sangat sulit yang namanya mengasihi musuh. Sangat sulit mengasihi yang namanya seseorang yang menyakiti hati kita, yang mencaci kita, yang membenci kita. Itu masih biasa, Amanginang. Tapi ada yang lebih luar biasa, Amanginang. Luar biasanya seperti ini, Amanginang. Bukan hanya kepada orangnya saja dia benci. Tapi kepada barang-barangnya pun ikut dibenci. Pernahkah Amanginang melihat seperti itu? Jadi, Omar musuh Don. Ini saling bermusuhan. Jadi jumpalah di pertangyangan. Dan marsiat tuan, tidak cakapan. Tapi yang pertama pulang, Amanginang. Jadi waktu pulang dia, karena sudah selesai pertangyangan, dilihat selok musuhnya itu. Di bawah tohamu 2 kamang ahad diulau nasida, apa yang dilakukan? Ditunjang. Bukan kepada orangnya saja, tapi ikut kepada barang-barangnya. Moloboy sandai nak kamang kainang, sendal nanakin makatai, toridok doa dosa loku amang. Mungkin dikatakan seperti itu, apa salahku? Kenapa aku sampai-sampai jadi kena kemarahan, istilahnya, Amanginang? Itu masih mending sendal yang ngerinya, Amanginang, bibel. Ketika pertangyangan juga, pulanglah musuhnya ini. Satu orang pertama pulang dia. Jadi
musuhnya yang terakhir itu masih tinggal dan pulang dan dilihat Bibel itu. Jadi waktu diambil, Bibel Nisedon. Bibel siapa ini? Jadi waktu diangkat amanginang dibereng ma guarna. Tarsonggok ma. Sapak ma Bibeli. Artinya amanginang seperti memegang bara api dia. Artinya ikut sampai ikut barang-barangnya pun sampai ikut dibenci. Artinya sekali lagi mau saya katakan amanginang. Itulah bahwasanya sulit yang namanya mengasihi musuh. Sangat sulit amanginang. Tapi sekali lagi amanginang melalui firman ini suka tidak suka, mau tidak mau Tuhan Yesus mengatakan kepada semua orang yang mendengar pada saat itu dan kepada kita bahwasanya harus mengasihi yang namanya musuh. Amanginang yang dikasihi Yesus Kristus berbicara tentang mengasihi musuh. Bagaimana rupanya yang namanya mengasihi musuh? Mengasihi musuh yang dimaksud di sini bukan hanya sebatas di dalam hati saja. Tapi harus terlihat aksi. Harus terlihat yang namanya perbuatan. Makanya dikatakan Yesus mengasihi musuh, ikut juga yang namanya berbuat baik kepada yang membenci. Ini satu hal yang sulit ini amanginang ya. Sangat sulit ini. Yang membenci kita, kita harus mengasihi. Bahkan berbuat baik. Artinya amanginang bukan hanya sebatas ini amanginangnya. Ada musuh kita. Udah, kita tidak pala menyakiti dia supaya kita aman-aman saja. Bukan hanya sebatas berhenti di situ amanginang. Tapi memang harus ada aksi. Ketika misalnya dia ada kesalahan, ada kelemahan, mungkin dia butuh pertolongan, kita harus berbuat baik sekalipun itu musuh kita. Memang berat. Jadi artinya amanginang bukan stagnan ketika kita supaya diam-diaman, tidak ada pertengkaran, bukan hanya sampai di situ. Bukan di situ. Tapi harus ada yang namanya aksi, perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang yang benci kita. Yang kedua amanginang, mengasihi musuh, bentuknya, wujudnya terlihat ketika kita mau mendoakan dan meminta berkat supaya dia dapat berkat di dalam doa kita. Ini pun hal yang luar biasa amanginang. Hal sulit dilakukan. Bagaimana kita udah benci, udah sakit hati, tapi kita disuruh untuk mendoakan dan memintakan berkat sama dia di dalam doa kita. Apa artinya amanginang? Ketika kita mendoakan dan meminta berkat kepada dia, berarti secara tidak langsung kita menghilangkan yang namanya rasa benci di dalam kehidupan kita. Bukan kita anggap lagi dia yang namanya musuh. Tapi amanginang, bukan berarti nats ini kita doakan supaya kepentingan kita pribadi. Contohnya seperti ini amanginang. Itu musuh kita. Kita berdoa supaya dia misalnya, karena sering di dalam pekerjaan mungkin ya, sering melakukan hal-hal yang tidak kita suka dan menyakitkan hati kita. Jadi kita berdoa, kita minta kepada Tuhan supaya dia tidak melakukan lagi hal yang jahat, misalnya menyakitkan hati kita. Bukan itu amanginang yang dimaksudkan mendoakan dia. Kalau hanya sebatas itu keegoisan kita sendiri. Tapi memang betul-betul tulus mendoakan dia supaya dia betul-betul bertobat. Bukan karena supaya kita tidak lagi yang namanya disakiti, tidak lagi namanya yang dicaci, tapi memang betul-betul murni supaya dia bertobat. Kalau hanya tingkatan sebatas level yang tadi amanginang supaya kita nggak disakiti lagi, itu namanya egois. Egois diri kita sendiri. Tapi ketika memang kita doakan supaya betul-betul bertobat, bukan karena ada embel-embel supaya dia tidak menyakiti hati kita, itu adalah sesuatu yang
luar biasa. Dan itu yang diinginkan oleh Tuhan Yesus dari kita. Dan itu dilakukan oleh Yesus sendiri. Yesus bukan hanya sebatas disampaikan, dia hanya sebatas cakap saja menginang. Tapi memang betul-betul terbukti. Apa buktinya menginang? Itu terlihat di dalam Lukas 23 ayat 34. Itu ditunjukkan oleh Yesus. Yang pada saat itu dia di kayu salib. Dia katakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu dilakukan oleh Yesus amanginang. Artinya, sekali lagi, Yesus menyampaikan itu bukan hanya sebatas cakap. Tapi memang ada landasan dan dia pun mengerjakan perintah itu. Napa toluhon amanginang? Ketiga, dikatakan nats firman ini kepada kita supaya mengasihi musuh itu adalah tidak membalas kejahatan yang dilakukan orang lain kepada kita. Tidak membalas kejahatan yang dilakukan orang lain kepada kita. Itulah yang terlihat amanginang di dalam nats firman ini yang dikatakan, barang siapa menampar pipimu, berikan pipimu yang satu lagi. Artinya amanginang ini perlu dipahami sangat jauh dan perlu dipahami sangat dalam. Yang artinya nats ini sangat paralel atau berhubungan dengan yang di dalam Matius 5 ayat 38 sampai 39. Di dalam Matius 5 ayat 38 sampai 39 dikatakan di dalam nats itu bahwasanya mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi amanginang ini langsung ditangkap oleh orang Yahudi. Yang dimana itu ditafsirkan oleh ahli-ahli Taurat. Jadi ada anggapan orang Yahudi amanginang bahwasanya individu orang itu pribadi dapat membalaskan yang namanya kejahatan ketika ada orang lain membuat jahat kepada kita. Padahal maknanya bukan seperti itu amanginang. Makna yang di dalam Matius 5 ayat 38 sampai 39 itu adalah hukum yang harus diterapkan sebenarnya di pengadilan. Itu tertulis memang di kitab Imamat 24 ayat 20 di Perjanjian Lama amanginangnya, di Keluaran 21 ayat 23 sampai 25. Ulangan 19 ayat 21. Tapi itu tafsiran yang dilakukan oleh ahli Taurat salah. Mereka menangkap itu untuk kepentingan pribadi untuk membalaskan kesalahan orang lain. Padahal tidak. Itu dilakukan di dalam pengadilan. Jadi artinya amanginang pengadilan sah-sah saja memberikan hukuman yang setimpal kepada kesalahan orang yang diadili. Dan tujuan hukum itu adalah supaya tidak terjadi yang namanya balas dendam. Tetapi sekali lagi amanginang, pada saat itu para ahli-ahli Taurat memakai itu untuk membalaskan yang namanya kejahatan ketika ada orang jahat melakukan kejahatan kepada dirinya. Dan itulah Tuhan Yesus membantah bahwasanya maknanya tidak seperti itu. Makna dari bila ada seorang ditampar pipi satu, dikasih lagi pipinya lagi, itu adalah maksudnya tidak membalaskan yang namanya kejahatan. Bila dilakukan kejahatan, ada yang melakukan kejahatan kepada kita. Itu yang menjadi inti daripada bila ditampar pipi kanan, diberi pipi kiri. Tapi perlu juga dipahami amanginang lebih jauh lagi. Yang dimaksudkan Yesus dalam hal itu, ditampar pipi kanan, diberi pipi kiri, itu artinya juga dapat diartikan bila kita disakiti tidak boleh dibalas dengan dendam. Tetapi jika diperlukan harus siap untuk menerima tindakan
yang lebih menyakitkan lagi Amanginang. Artinya Amanginang sekali lagi tidak untuk membalaskan Amanginang ya. Tidak untuk membalaskan dendam. Tetapi jika diperlukan harus siap untuk menerima tindakan yang menyakitkan itu. Artinya Amanginang, kalau suatu ketika ada seseorang yang menampar pipi kita yang satu, bukan berarti kita memberikan pipi kiri kita. Tetapi artinya Amanginang, cukuplah kalaupun ditampar pipi kiri kita, cukuplah kita balas dengan mengasihi dia. Bukan harus dikasih pipi kiri satu lagi Amanginang ya, tapi cukuplah membalas dengan mengasihi dia. Jadi jangan pula Amanginang seperti yang dikatakan orang-orang. Bila kau dilempar dengan batu, balaslah dia dengan pisang. Tapi balasannya pisang satu tandan. Sama aja itu balas dendam Amanginang. Tapi artinya sekali lagi Amanginang, yang dimaksudkan bila ditampar pipi kiri dan jangan bukan berarti kita memberi pipi kiri kita. Tapi adalah yang dimaksudkan itu kita tidak membalaskan yang namanya kejahatan bila ada seseorang melakukan kejahatan kepada kita. Dan perlu diingat Amanginang terkait pipi kanan, bila ditampar pipi kanan diberi pipi kiri. Tamparan itu Amanginang bukan membahayakan, satu tamparan itu Amanginang bukan membahayakan yang namanya jiwa kita Amanginang ya, atau nyawa kita kalau hanya sebatas tamparan. Tapi ketika memang Amanginang ada berbuat jahat kepada kita dan membahayakan jiwa kita, kita bisa juga untuk membela diri kita. Jadi artinya nats itu bukan dipahami sebatas tadi. Bila ditampar pipi kanan, kita mengalah saja. Padahal udah mengancam nyawa kita. Bukan, tapi ketika mengancam nyawa kita sah untuk membela diri kita. Tapi membela diri kita Amanginang yang dimaksud di sini bukan untuk membunuh, bukan. Bukan yang Amanginang, tapi bisa melarikan diri berbentuk supaya tidak sampai mengancam nyawa kita, menyelamatkan diri kita sendiri. Karena dikatakan Matius 22 ayat 39, dikatakan juga perlu yang namanya mengasihi diri kita sendiri. Di dalam Matius 22 ayat 39. Hal ini juga sama Amanginang yang dikatakan mengasihi musuh supaya tidak membalas kejahatan yang dilakukan kepada kita. Sama halnya seperti dikatakan di dalam firman ini, barang siapa mengambil jubahmu, biarlah juga ia mengambil bajumu. Yang artinya Amanginang, kalau memang di bahasa aslinya ya, jubah itu bagian luar, pakaian bagian luar. Kalau baju itu bagian dalam. Misalnya kaos kutang, seperti itu contohnya Amanginangnya. Tapi artinya Amanginang yang mau dikatakan di dalam nats itu, mengasihi musuh itu tidak membalaskan yang namanya kejahatan. Dan terlebih Amanginang, terlebih ketika ada yang meminta, bahkan meminjam, sekalipun itu musuh kita harus tetap memberi. Tapi dengan satu syarat, ketika memang yang meminta itu, musuh yang meminta itu, yang mau meminjam itu betul-betul yang pas kita lihat untuk ditolong. Bukan pula yang orang yang kaya, yang kita misalnya ada minta tolong, nggak mungkin itu Amanginang. Yang meminta itu, yang meminjam itu pasti tentu orang yang membutuhkan. Karena itu syaratnya Amanginang. Kalaupun dia meminta tolong, jangan kita jadi cuek. Karena kita anggap itu musuh kita. Ah, siapa kau? Gak peduli aku. Bukan seperti itu Amanginang. Tapi yang dituntut oleh Yesus, kita menolong dia. Meminjamkan. Bahkan meminjamkan dalam nats ini Amanginang, tanpa meminta berharap kembali Amanginang. Lebih dalam lagi maknanya Amanginang. Tanpa mengharapkan kembali lagi uang itu. Memang tulus kita beri. Itu yang dimaksudkan dalam nats ini Amanginang ya. Bukan berarti kita beri dia, kita bisa minta lagi tanpa meminta bunganya. Bukan seperti itu. Tapi memang kita beri
tanpa mengharapkan kembali uang itu. Itulah standar Allah Amanginang. Kalau standar manusia, dia melakukan baik ketika orang berbuat baik kepada dia. Itu standar manusia. Dia mau meminjamkan misalnya apa yang ada, duit misalnya kepada orang, tapi orang itu adalah orang yang baik menurut dia. Tapi kalau musuhnya, dia tidak akan memberi. Kalau seperti itunya Amanginang, apa bedanya kita sama orang yang berdosa? Atau bisa dikatakan bedanya sama yang penjahat. Penjahat juga melakukan itu. Sesama mereka ketika ada kawannya mau meminjam, tapi memang ketika dia melihat kawannya itu baik sama dia, padahal sama-sama penjahat, dia kasih. Tapi apa bedanya sama kita Manginang? Berarti sama level kita seandainya kalau kita berbuat seperti itu. Tapi ketika kita melakukan standar, mengerjakan standar Allah, berarti level kita sangat berbeda sama mereka Manginang. Sama-sama orang penjahat tadi. Tapi mencapai, pertanyaannya Manginang, bagaimana bisa mencapai level standar Allah itu? Apakah kita bisa? Pertanyaannya Manginang, apakah kita bisa melakukan itu? Mengerjakan standar Allah itu, level yang sulit itu. Bisa Manginang. Tidak ada kata tidak bisa. Bisa. Tapi memang betul sulit. Apalagi kan pernah kita mendengar perkataan seorang orang Amanginang. Amang padita. Molo di portibiot do di dokon. Dan mungkin amang sanggup. Maaf, itu harus dibantah. Bisa-bisa. Bukan gak sanggup Amanginang. Bisa-bisa, tapi memang sulit. Tapi bagaimana supaya bisa Amanginang kita melakukan yang namanya mengasihi musuh tadi. Mengerjakan standar Allah. Kita mau harus mendengar Roh Kudus Amanginang di dalam hidup kita. Dan mau mencoba melakukan mengasihi musuh itu Amanginang. Ibarat Amanginang, waktu SMA, aku teringat dulu main PlayStation. Kalau main PS itu Amanginang ada memang level muda, ada level tersulit. Level muda itu Amanginang, itu sangat gampang untuk dimainkan. Tapi level yang sulit Amanginang untuk sampai ke level yang sulit itu, perlu beberapa kali pencobaan. Dicoba, dilatih. Akhirnya sampai ke tahap level tinggi itu Amanginang. Persoalannya Amanginang sama dengan konteks melakukan mengasihi musuh itu. Kalau kita tidak mau mencoba melatih, mencoba diri kita, mendengarkan Roh Kudus dalam diri kita untuk mengasihi musuh kita, kita tidak akan mungkin bisa mencapai level standar Allah. Tapi ketika kita mau mendengar Amanginang Roh Kudus dan mau melatih terus, pasti Allah membantu kita untuk dapat melakukan yang namanya mengasihi musuh itu. Memang sekali lagi Amanginang, itu sulit dilakukan, tapi bukan berarti tidak bisa. Dan itulah yang diperintahkan Allah kepada kita. Supaya bisa melakukan yang namanya perintah standar Allah itu. Jadi Amanginang memang sulit. Macam tadi Amanginang, sedikitnya Amanginang ya. Orang yang bisa mengerjakan itu Amanginang. Misalnya main game tadi. Sedikitnya orang yang bisa sampai ke level yang paling tinggi itu. Tapi ada Amanginang, memang jarang. Sangat jarang. Tapi ada, bisa. Tapi karena tadi mau melatih dan melatih dirinya. Begitu juga Amanginang.
itu mungkin melakukan yang namanya mengasihi musuh itu memang jarang mungkin kita lihat ya orang yang bisa ya. Tapi bukan berarti tidak ada amanginang. Artinya amanginang, kalau ada 1.000 amanginang, 1.000 orang yang mampu sampai mengerjakan level itu amanginang, pastikanlah amanginang di dalam diri kita mengatakan, aku satu dari antara 1.000 itu. Tuhan membantu aku melalui Roh Kudusnya untuk mengerjakan mengasihi musuh itu. Kalau ada amanginang cuma 100 karena sulitnya melakukan level itu, mengerjakan standar Allah sampai level tersulit itu, pastikan amanginang. Kita mengatakan juga, aku Tuhan, satu dari antara itu. Mau melatih untuk mengasihi musuhku. Karena memang sulit dijumpai orang yang mampu tahap itu amanginang. Tapi kalau seandainya amanginang cuma 10, pastikan juga amanginang. Kalau cuma 10 orang amanginang yang bisa melakukan itu, pastikan juga itu. Harus dalam hati kita mengatakan, aku Tuhan satu di antara 10 itu. Yang mau melakukan melatih diri untuk mengasihi musuh. Tapi amanginang, kalau cuma satu amanginang, kalau cuma satu yang ada dari antara berapa orang di bumi ini, pastikan amanginang. Setiap hati kita mengatakan, aku Tuhan yang mau melatih diriku untuk mengasihi musuh. Karena itu amanginang, marilah kita berlomba-lomba untuk melakukan perintah standar Allah dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Allah telah terlebih dahulu amanginang melakukan itu di tengah-tengah kehidupan kita melalui dia rela datang ke dunia ini. Walaupun kita yang selalu menyakiti dia. Tapi amanginang, dia rela datang ke dunia ini hanya untuk mengasihi kita. Yang dimana dulu adalah kita musuh-musuhnya. Karena itu sekali lagi amanginang, nats ini mengajak kita, marilah kita berlomba-lomba untuk mengerjakan perintah standar Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Bapa buat firman-Mu yang telah sampai di tengah-tengah hati kami yang telah kami dengarkan. Kami berharap Tuhan dan memohon kepadamu, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang membimbing kami, menguatkan kami, memampukan kami untuk mengerjakan perintah standar-Mu ya Bapa. Yaitu melalui perintah-Mu supaya kami mengasihi musuh kami. Biarlah kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah diri kami. Kami merenung. Kalau kami mengandalkan diri kami Tuhan, kami tidak mampu melakukan itu. Karena itu adalah hal yang sangat sulit untuk kami lakukan. Tapi kami percaya ya Bapa, bila Engkau menemani kami pasti mampu melakukan itu. Tuhan, kami serahkan hidup kami Bapa di dalam tangan pengasihan-Mu, terlebih di situasi saat ini, marak-maraknya COVID-19 jenis Omikron. Biarlah kiranya Tuhan pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu tetap hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Supaya kami berserah, supaya kami juga Tuhan berani untuk melanjutkan aktivitas-aktivitas kami. Hanya kepadamu lah Tuhan kami serahkan diri kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mengucap syukur. Amin. Kita lanjutkan acara ibadah kita. Kita